Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglik wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Marilah sahabat-sahabat semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Di antara segala nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Dan juga anugerah Allah Ta'ala pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menunaikan sholat tarawih dan diteruskan dengan pengajian rutinan yang mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Ramadan bulan ini dijadikan sebagai Ramadan yang terbaik di antara Ramadan yang pernah kita lalui. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun saudara, perlu diketahui kita saling mengingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa Ramadan itu saat ini sudah memasuki, mungkin ada yang malam 13 dan 14, tapi yang 15 di Indonesia kita saling toleransi, tapi tak terasa sudah mulai memasuki pertengahan. Yang tak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan itu, saudaraku yang dicintai, seperti sahabat, seperti teman. Hari ini mungkin kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim, namun tak bisa dipungkiri esok hari maupun di hari datang kemudian kita dapat berkumpul kembali, karena semua di antara kita berkesempatan untuk mendahului, yaitu tiba saatnya ajal menjemput. Itulah Ramadan, diibaratkan seperti teman yang mana ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, yang artinya itu adalah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, yang mana kesempatan ini tak diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang lain, yang maksudnya yang sudah didahului oleh habisnya umur, usianya sudah sampai dengan waktunya, ajalnya sudah datang pada waktunya, dan kita semua haruslah bersyukur dan memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan, sehingga ketika nanti Allah tanya, apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau maksimalkan dalam ibadahmu, yang telah aku berikan waktu kepada engkau di sisa-sisa waktu, khususnya di bulan Ramadan, bulan yang istimewa ini. Karena di bulan Ramadan ini perlu diketahui, yaitu bulan yang sangat ditunggu-tunggukan oleh para mukmin, para muslim. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad pun sangat menunggu-nunggukan. Para sahabat saking ingin bertemu dengan bulan Ramadan, karena di Ramadan itu segala macam amal ibadah dilipat gandakan. Segala macam perbuatan diganjar dengan berlipat-lipat. Jika kita berbuat amal baik di bulan Ramadan ini, maka Allah, jika di bulan
selain Ramadan hanya memberikan seukuran satu biasa, tapi di bulan Ramadan Allah dilipat gandakan sampai di riwayat ada yang menyebutkan 10 bahkan 100 dilipat gandakannya. Dan adapun ketika ditotalkan bisa sampai berjuta-juta pahalanya. Itulah saking inginnya. Makanya jika kita perhatikan umat-umat terdahulu umurnya itu usianya pendek-pendek, panjang-panjang maksudnya. Usianya panjang-panjang. Namun kata Allah tak usah khawatir kepada Nabi Muhammad, meskipun umatnya Nabi Muhammad pendek-pendek usianya, tapi diberi kelebihan. Salah satunya adalah diberi bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada yang disebut dengan nuzulul Quran. Di nuzulul Quran itu di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya aku kata Allah, anzalna telah menurunkan. Hu-nya di situ bermakna Al-Quran. Fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar atau di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran salah satunya itu pertamanya itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Oleh maka dari itu kemuliaan malam Lailatul Qadar yang mungkin telah sahabat-sahabat dengar sebelumnya, yang mana lebih mulia, lebih baik, lebih istimewa daripada 1000 bulan. Karena 1000 bulan jika kita hitung kurang lebih 83 tahun, Pak. Saudara, bayangkan kita satu malam membaca Quran seumpama, mudah-mudahan kita semua dapat malam Lailatul Qadar membaca Alif Lam Mim, maka kita dihitung pahalanya 83 tahun baca Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim terus 83 tahun hitungannya. Padahal kita baca satu kali, tapi bertepatan dengan malam istimewa tersebut, maka Allah lipat gandakan bukan hanya bacaannya tapi pahalanya yang bisa melebihi daripada umat-umat terdahulu. Itulah keistimewaannya di bulan Ramadan salah satunya. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadihi syahru qad nadharakum, yaitu bulan ini itu hadirnya bulan Ramadan ini di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di dalamnya bulan Ramadan itu ada satu malam. Kalau laila dalam bahasa Arab itu malam saja, makanya ada surat al-lail, ya, itu artinya malam. Tapi kalau ada ta marbutah di situ artinya khusus. Berarti dikatakan oleh ulama tafsir khususnya itu berarti satu malam saja di situ, tidak terdapat di malam yang lainnya. Yang mana di malam itu ada keistimewaan yang diceritakan dalam surat Al-Qadar, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa ma adra kama lailatul qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Kata Allah, dibuka dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa, yang lebih baik dari 1000 bulan. Dilanjutkan ayatnya bahwa malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikati warruh, turun, diperintahkan para malaikat oleh Allah untuk turun ke bumi. Sehingga kalau para ulama yang mempunyai ikatan, kedekatan dengan Allah, sehingga Allah berikan keistimewaan, mempunyai firasat, perasaan, dapat ada perasaan yang sehingga tersebut merasakan ada ketenangan. Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya. Para ulama melihat langit cerah. Ini ulama beda dengan kita. Ulama tidak bisa dipatokkan bahwa malam Lailatul Qadar itu cerah. Tidak bisa. Karena hanya orang-orang khusus lah yang Allah berikan, seperti hanya Nabi Muhammad dan para sahabat yang mengetahuinya. Dan dirahasiakannya itu agar kita, supaya makna hikmah dirahasiakan malam Lailatul Qadar, supaya kita dari hari pertama Ramadan hingga selesai nanti maksimal. Jika seumpamanya kita sebutkan saja atau Nabi sebutkan saja, para ulama terangkan, jelaskan, Lailatul Qadar jatuh pada malam contohnya 17, otomatis semua muslim akan memaksimalkan, mengoptimalkan hanya pada satu malam saja, tidak pada malam yang lainnya.
Oleh maka dari itu Allah rahasiakan seperti hanya kematian. Kematian Allah rahasiakan, begitupun Lailatul Qadar. Bisa kapan saja Lailatul Qadar di bulan Ramadan, namun yang masyhur di dalam hadis itu di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir. Tapi tak memungkinkan. Bisa jadi bahkan di malam pertama pun bisa jadi, karena itu rahasianya Allah. Supaya kita yang diberi kesempatan memaksimalkan ibadah kita lebih baik, karena kata Nabi, siapa orang yang hari ini khairan, lebih baik min amsihi, dari hari kemarin, itu disebutkan fahuwa robihun, maka orang tersebut orang yang beruntung. Kalau kita hari ini seumpama kita melakukan kebaikan, salah satunya mungkin bisa seperti membaca Quran. Kita tadarus baca Quran, mungkin hari ini kita biasa baca 1 ain, besok kita tambah lagi 1 lembar, atau bisa kita tambah lagi 1 ayat, 1 ain 1 ayat, atau besoknya kemudian tambah lagi, syukur-syukur bisa sampai 1 juz per malam. Cuman Allah tidak memaksakan. Mungkin ada sebagian saudara kita yang keterbatasan waktu, mungkin karena pekerjaan atau hal yang lainnya, maka Allah tidak memaksakan. Allah Maha Kasih Sayang, dan Allah beri kesempatan walaupun kita mengamalkan kebaikan tersebut sedikit, tapi yang pentingnya itu istiqomah. Assalamualaikum. Jadi yang penting istiqomah, tidak kurang, karena kalau sampai kurang itu masuk golongan ketiga, syarron min amsi, yaitu orang yang lebih buruk dari hari kemarin, bahwa mal'un, itu orang termasuk golongan celaka. Kalau hari ini kita baik, lalu lusa kita lebih buruk, maka kita termasuk orang yang celaka. Yang tadi di awal disebutkan, ketika Allah tanya apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau perbuatkan, apa yang telah engkau tambah dari usia yang telah aku berikan kepada engkau, namun engkau malah sia-siakan. Allah yang berkata seperti itu nanti ketika di yaumil akhir. Dan salah satunya keistimewaan Ramadan, Allah berikan satu khusus pintu surga, saudara sahabat, khusus untuk orang yang berpuasa, beramal ibadah baik di bulan Ramadan. Salah satunya ada namanya pintu Ar-Rayyan, yaitu surga yang sangat merindukan, memanggil-manggil nanti ketika di yaumil akhir tuh. Surga Ar-Rayyan tuh memanggil orang-orang yang bertaat, orang yang bertakwa, yang orang yang memuliakan bulan Ramadan, dipanggil oleh pintu surga tersebut.